Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga Itik yang lucu. Ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak Itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi Ibu Itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas dan Ibu Itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ke-7 dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak Itik malang itu mulai melihat berkeliling. Dia tak tahu bahwa Ibu Itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena Itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak Itik lain mulai mentertawakannya. Kau anak Itik buruk rupa, kau tak mirip dengan kami. Aku tak mengerti, kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu? Buruk Buruk rupa, rupa, buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa. Setelah beberapa waktu, anak Itik itu pun tumbuh besar. Tapi anak Itik buruk rupa tetap lebih besar daripada saudaranya, demikian juga warna bulunya. Kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat buruk rupa? Waktu berlalu dan anak Itik buruk rupa tumbuh menjadi Itik yang penyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau bermain dengannya. Kami tak akan mau bermain denganmu karena kau buruk rupa. Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya. Itik buruk rupa, Itik buruk rupa. Nya. Itik buruk rupa, Itik buruk rupa. Sebaliknya, Ibu Itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anakku yang malang, kenapa kau begitu beda dari yang lain? Hari berlalu, anak Itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam dia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun yang menginginkannya. Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku tak mirip seperti saudaraku? Satu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Pemburu mulai berburu Itik yang mereka lihat. Saat Ibu Itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak Itik buruk rupa tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak Itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama dia mendatangi anjing, dan anjing itu mengusirnya dengan marah. Pergilah. Tak boleh ada yang melihatku bicara dengan Itik buruk rupa sepertimu. Kemudian Itik buruk rupa mendatangi ayam. Tapi ayam juga mengejeknya. Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu. Bak. Itik buruk rupa sangat sedih. Tak seorang pun menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali, tak ada alasan lagi untukku tinggal di peternakan ini. Pagi itu, Itik buruk rupa meninggalkan peternakan. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan. Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Dia menerima jawaban yang sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat Itik sejelek dia sebelumnya. Anak Itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Dan dia pun menanyakan hal sama ke angsa liar.
Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran. Cepat pergi dari sini. Ayo. Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di danau yang lain. Kali ini dia sendirian, tak ada siapapun yang terlihat. Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya. Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang putih bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka. Musim dingin datang dan salju mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi dia pergi mencari makanan. Dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya. Kau makhluk malang pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai besar. Petani menepati janjinya dan merawat anak itik itu. Saat musim semi tiba, itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya bisa punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Dia merentangkan lehernya dan bayangannya pun meniru gerakan itu. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini tak lain adalah dirinya sendiri. Oh, aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa itu mengajaknya ikut. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Seorang anak di tepi danau berteriak kepada temannya saat melihat sekelompok angsa. Hei, lihat angsa muda yang ada di belakang. Itu angsa tercantik yang pernah kulihat. Ya, dari awal dia memang adalah seekor angsa. Dia hanya telur malang yang tercampur bersama telur itik. Tapi kini dia bersama keluarganya dan hidup bahagia pun menantinya. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah.
Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, takkan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika 2 babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. "Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami?" Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. "Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh." Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. "Cepat, tutup pintunya, serigala bisa masuk ke sini." Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah.
masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita. Besoknya, 3 babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman.